Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Amelia Octaviana dengan NIM 103, mahasiswi program studi profesi apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Jember. Untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis kefarmasian, saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai industri obat tradisional. Jadi berdasarkan Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional, jelas ya, industri obat tradisional ya merupakan industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Jadi produknya bisa sirup, bisa tablet, kaplet, cetup, dan lain sebagainya. Lalu ia juga memiliki kewenangan untuk melakukan proses pembuatan obat tradisional untuk semua tahapan atau sebagian tahapan berdasarkan persetujuan dari Kepala Badan. Selain itu, di Permenkes nomor 6 tahun 2012 ini juga mengatur kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh IOT. Di antaranya yang pertama, jamin keamanan, khasiat atau manfaat serta mutu produknya. Ya, obat tradisional itu. Lalu yang kedua adalah melakukan penarikan produk yang memang tidak memenuhi persyaratan itu. Dan yang terakhir adalah memenuhi ketentuan undang-undang yang lain. Dari banyaknya IOT yang ada di Indonesia, Deltomed Laboratories. Jadi Deltomed ini berawal pada tahun 1976. Pada kala itu, Deltomed Lab masih berupa industri obat tradisional rumahan yang sederhana yang berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan. Nah, produk pertamanya itu adalah pil ampuh. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan berbagai inovasi, akhirnya disusul dengan produk-produk lain. Lalu sampai 1988, Bapak Purwanto Raharjo merupakan pionir ya yang menginovasikan produk pil kita melalui PT Marguna dengan mengakuisisi Delto. Kemudian beliau memindahkan fasilitas produksi. Jadi proses produksi ini dipindah dari Banjarmasin ke Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1992, putra Bapak Purwanto Raharjo, yakni Mulyo Raharjo, memulai karirnya di manajemen setelah menamatkan pendidikannya di Amerika Serikat. Kemudian beliau memimpin perusahaan dan menjadi CEO hingga sekarang. Sampai tahun 2018, beliau sudah mengembangkan berbagai jenis produk melalui penelitian, pengembangan, yang secara menyeluruh oleh apoteker terpercaya yang menjamin efektivitas, kualitas, dan keamanan berdasarkan sesuai ya dengan kewajiban yang diminta atau yang tertulis di Permenkes tadi. Kemudian Deltomed ini menganggap atau memiliki pandangan bahwa alam ini memiliki kekuatan untuk menciptakan keseimbangan dengan mengkombinasikan sumber potensi alam Indonesia dengan teknologi modern. Deltomed ini mengembangkan berbagai macam produk berbasis herbal untuk membantu proses penyembuhan alami. Dan untuk memberikan yang terbaik itu sudah menjadi komitmen untuk Deltomed sendiri. Deltomed memiliki visi untuk menjadi perusahaan inovasi yang berbasis herbal terpercaya yang bermain peranan penting dalam gaya hidup yang sehat. Dalam mencapai visi ini, misi yang perlu dilakukan oleh Deltomed ialah secara berkelanjutan mengembangkan produk kualitas tinggi dengan teknologi modern, membuat produk herbal menjadi suatu solusi untuk kualitas hidup yang lebih sehat dan yang lebih baik, dan bertumbuh bersama pemangku kepentingan atau stakeholder. Bagi Deltomed ada 3 pilar utama untuk dapat melakukan atau menjalankan visi dan misi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada quality product. Jadi, Deltomed ini secara inovatif menyediakan produk herbal yang bermutu tinggi, lalu produk yang memberi kemudahan mengkonsumsi, untuk dikonsumsi, efektif, efisien, teruji, dan dihasilkan melalui teknik pengelolaan modern dengan standar internasional.
internasional. Kemudian pilar yang kedua adalah sound management. Jadi maksudnya pengerjaan atau proses produksi ini didukung oleh tim ahli yang profesional dan punya komitmen, punya pengalaman, dan punya inovasi untuk memaksimalkan kualitas produk dan layanan mereka. Dan yang terakhir adalah stakeholder engagement, di mana mereka secara proaktif bekerja sama dan melibatkan para pemangku kepentingan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pengobatan herbal. Di sisi lain, mereka juga mempromosikan pengobatan herbal supaya sejajar di dalam dunia kesehatan dan pengobatan nasional. Value bagi Deltomed hanya yang terbaik. Deltomed hanya memberikan hasil yang terbaik gitu ya, dalam baik prosesnya, baik teknologinya, bahkan bahan pembuatannya pun juga dilakukan atau dibuat dari bahan-bahan terbaik. Sumber terpercaya. Sumber terpercaya ini maksudnya Deltomed bekerja dengan petani lokal yang bisa diandalkan untuk mengolah sumber alam terbaik. Yang selanjutnya adalah penelitian berkelanjutan. Jadi proses research and development Delto merupakan proses yang berkelanjutan, kemudian didukung oleh tim yang ahli, dan Delto juga berkomitmen untuk memberikan hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu. Value yang lainnya adalah Quadra Extraction System. Jadi sejak tahun 2010, Deltomed ini sudah menggunakan fasilitas Quadra Extraction System, di mana itu merupakan mesin berteknologi Jerman yang dapat menghasilkan ekstrak bahan alami dengan kualitas terbaik. Standar. Jadi Deltomed menggunakan standar GMP Eropa, CPOTB, FDA, dan peraturan 3A dalam pembuatan produk guna mencapai kualitas produk yang baik tentunya. Kemudian memiliki satu komitmen di mana Deltomed berdedikasi untuk membuat kontribusi besar guna menjalankan atau mencapai misi Delto. Dan bagian manajemen Deltomed juga meningkatkan standar pendidikan minimal supaya dapat meningkatkan kualitas dengan menjunjung tinggi budaya disiplin, kebersihan, dan kesehatan di pabrik. Nah, dan ini adalah jajaran komisioner dan direktur di Deltomed. Pertama ada Purwanto Raharjo selaku Presiden Komisioner. Ini sudah disinggung pada sejarah berkembangnya Deltomed tadi. Jadi beliau merupakan pionir utama saat Deltomed berupa industri rumahan, di mana perusahaan berkembang pesat menjadi obat herbal modern hingga saat ini. Kemudian beliau ini mengundurkan diri sebagai CEO, namun masih aktif dalam melakukan kontribusinya sebagai komisioner Deltomed hingga kini tentunya ya, yang sudah diemban atau Presiden Komisioner ini sudah diemban sejak tahun 1992. Selanjutnya ada Maurits DR Lalisang, di mana beliau ini selaku Independent Komisioner. Jadi Independent Komisioner ini bertugas untuk menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, beliau ini menjabat dengan memiliki keahlian bisnis, operasional, dan manajemen yang luas. Selanjutnya ada Mulyor Harjo, Chief Executive Officer atau CEO. Sudah disebutkan sebelumnya, beliau ini merupakan putra dari Bapak Purwanto Raharjo, di mana beliau ini bergabung sejak tahun 1992 dan memiliki banyak pengalaman, termasuk saat di mana Deltomed mengalami naik turun atau krisis, gitu ya. Selanjutnya ada Junius Raharjo selaku Chief Operating Officer, di mana beliau ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan produksi, distribusi, dan produktivitas personel itu berjalan dengan baik. Selanjutnya ada Andreas Subukti selaku komisioner. Jadi beliau ini menjadi komisioner sejak tahun 2023. Ya, sejak tahun ini yang sudah jelas pasti punya banyak pengalaman sebagai direktur di beberapa perusahaan sebelumnya. Selanjutnya ada Lani Kurniawati selaku Chief Financial Officer. Beliau ini memiliki keahlian bisnis, operasional, manajemen, dan finansial yang luas, mengingat tanggung jawabnya adalah untuk mengelola tindakan keuangan perusahaan.
Selanjutnya, lokasi. Jadi, lokasi ini ada dua. Yang pertama adalah lokasi kantor, dan yang kedua adalah lokasi pabrik. Lokasi kantor ini ada di The Mahitala Building, Jalan Alam Utama nomor 6, Alam Sutra, Tangerang dengan kode pos 15143. Sedangkan untuk pabriknya ada di Nanggar RT 5 RW 4, Nambangan Selokiri, Wonogiri dengan nomor kode pos 57652. Ini untuk mengunjungi websitenya bisa di deltomed.com atau juga di nomor teleponnya di 021531700123 atau mungkin bisa langsung ke emailnya deltomed.cso@deltomed.com. Selanjutnya saya akan menampilkan sekilas mengenai produk-produk Deltomed yang mungkin sudah sering kita jumpai di minimarket, di toko-toko kelontong, bahkan online store, dan lain sebagainya. Produk yang pertama ada antangin, memiliki banyak varian seperti yang ada di gambar ya. Ya, ini untuk membantu meringankan gejala flu, mual, perut kembung, demam, dan kelelahan. Produk yang selanjutnya adalah gula-gula. Jadi, gula-gula ini ada banyak variannya, tapi secara umum permen ini mempunyai tujuan untuk memberikan rasa menyenangkan, ya, rasa melegakan, menyegarkan pada mulut dan tenggorokan. Selanjutnya ada Herba Mojo. Untuk ini berupa kapsul ya. Ya, ini merupakan formula herbal untuk meningkatkan stamina pria. Dan selanjutnya ada produk Herbana. Herbana ini memiliki banyak varian. Ada varian kunyit, jahe merah, jintan hitam, dan basang bumi, di mana fungsinya untuk memelihara kesehatan tubuh. Selanjutnya ada Immugard, di mana produk ini dapat membantu memelihara kesehatan imun yang mengandung meniran, daun kelor, dan kunyit. Untuk bentuk sediaannya ada kaplet ya, ada sirup, dan untuk ada anak-anak dan untuk dewasa juga ada. Selanjutnya ada produk Kojima, jadi ini merupakan suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Kojima sendiri terbuat dari serat alam seperti kurma, jintan hitam, dan madu yang kaya antioksidan sehingga dapat memelihara kesehatan tubuh tadi ya. Untuk produknya ini berupa minuman, ada sebelumnya juga berbentuk permen. Ini juga bentuknya ada seperti semacam madu seperti itu ya. Lalu ada Cooldown, jadi ini merupakan tablet dan sirup di mana fungsinya untuk merawat inflamasi, nyeri sariawan, demam, tenggorokan kering, bau mulut, dan pergerakan usus atau pencernaan yang kurang enak gitu ya. Selanjutnya ada OB herbal yang mana ini merupakan obat herbal terstandarisasi ya atau OHT yang dapat membantu meredakan batuk serta sakit tenggorokan. Selanjutnya ada produk warisan atau heritage product, di mana ini adalah obat herbal yang sudah lama ya, seperti produk-produk yang dulu gitu ya, yang masih ada tentunya sampai sekarang, di mana secara umum obat obat herbal produk warisan ini dapat membantu meringankan nyeri ringan dan produk untuk kesehatan wanita. Ya, ini adalah online marketplace. Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan Lazada. Dan tentu saja bisa didapatkan di offline store seperti minimarket atau toko-toko lainnya. Toko-toko kelontong juga bisa. Oke, jadi ini adalah news atau berita terbaru yang saya dapatkan. Mempromosikan produknya. Di tempat ini ya kerjasama dengan MotoGP. Selanjutnya di tahun 2023 PT Delta ini menandatangani atau melakukan kerjasama dengan Kemenparekraf, Kementerian Ekonomi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kesimpulannya, Deltomed ini merupakan salah satu iot yang sudah berkembang lama di Indonesia dan bisa kita lihat bagaimana Deltomed ini sudah memenuhi kewajiban dari Permenkes seperti sesuai dengan Permenkes yang
sudah disebutkan sebelumnya. Di sisi lain, mereka juga melakukan pengendalian mutu SDM. Ini melakukan pemilihan terhadap SDM, di mana SDM-nya dipilih yang memang berpendidikan lebih tinggi, minimal SMA kalau tidak salah ya. Itu merupakan bentuk bagaimana Deltamed ingin meningkatkan mutu SDM-nya. Deltamed ini sudah terlihat mampu mencapai visi dan misinya. Ya, selain mereka mampu berinovasi, bisa melakukan kerjasama, juga bisa melakukan apa seperti mensosialisasikan obat herbal ini, baik dari tadi di sponsor MotoGP atau Kemenparekraf, itu adalah bentuk mereka untuk mempromosikan. Ini adalah strategi manajerial mereka yang saya rasa cukup bagus. Dari sisi bisnis, Deltomed ini juga terlihat memiliki visi untuk menguasai pasar. Hal ini bisa dilihat dari usaha mereka dalam melakukan inovasi. Kita bisa lihat tadi produknya sangat bermacam-macam, tidak berhenti di heritage product, dan saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.